Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Saiful Hidayat, PPG IAIN Ambon. Pada hari ini, Kamis 6 Mei 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja. Kepada para pengemudi, kami meminta masukan dan arahan untuk video pembelajaran ini. Baiklah, untuk selanjutnya berikut adalah cuplikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Saat ini saya absen dulu ya. Ahmad Sufi Akmil Mawani. Diana Damira. Ya. Elisa Safa Aura. Mana? Lagi. Ya, kita doakan semoga kalian bisa sehat dan masuk kembali ya. Muhammad Alvin Fanani. Ya. Muhammad Alvin Yazaki. Muhammad Nabil Irsa. Muhammad Zidan Raif An-Nabi. Nur Hafizatun Salsabila. Ya. Nur Mufidah. Raditya Al-Fariski. Raudatus Syarifah. Sofatur Rahman. Bukan. Ada? Oke, mana? Izin ya. Ulfatul Agustin. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya biar tambah semangat, saya pandu untuk melakukan SPP. Saya pandu seperti ini. Misalkan, salam sehat, salam semangat, semangat, ya kita bersama-sama. Yuk. Tua dapat semangat. Oke. Nah, baiklah. Topik hari ini sebelumnya kan kita sudah belajar tentang Sebelumnya kita tentang sifat-sifat Tuhan, dan saat ini adalah yaitu Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna artinya? Sifat-sifat Allah. Nah, topik hari ini tujuannya adalah pertama kita akan belajar mengenai sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, ya, ada Al-Malik, Al-Qudus sama Al-Aziz. Bentar ya. Nah, sebelumnya pernahkah kalian mendengar kata Al-Malik? Ya kan? Al-Malik berarti sifat dari siapa? Dari Allah. Ada lagi yang namanya Al-Qudus. Ada yang tahu artinya? Al-Qudus itu adalah nama suci. Ada lagi yang namanya
Al-Aziz. Ya, Al-Aziz Maha Perkasa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita yaitu Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz sama Al-Qudus. Tujuannya biar kita memahami dan mengerti makna dari sifat-sifat dari Asmaul Husna tadi. Berarti ada berapa tadi? Tiga. Coba sebutkan apa? Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Nah, ya itu pelajaran kita hari ini. Baik. Kata Al-Malik biasanya ya itu apa artinya tadi? Al-Malik yang maha merajai. Ya. Kalian tahu nggak kisah Fir'aun? Ya, coba Fir'aun itu siapa? Hah? Jahat. Apalagi coba? Orang kafir. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Kenapa? Karena seakan-akan alam ini, dunia ini milik Fir'aun. Padahal alam ini adalah milik Allah. Al-Malik. Makanya pada saat itu Fir'aun ya mati di mana? Di lautan merah. Diutus Allah mengutus Nabi Musa untuk mengirim ke Fir'aun agar supaya dikasih peringatan bahwasanya alam ini Al-Malik yang maha merajai adalah satu-satunya adalah Allah. Itu ya. Makanya waktu itu ketika Nabi Musa diutus ke Fir'aun, Fir'aun itu marah. Ya kan? Marah, akhirnya Fir'aun itu marah kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa diusir sama kaumnya dan dikejar untuk dibunuh sama Fir'aun. Tapi karena ada hidayah dari Allah, Nabi Musa pergi ke lautan. Ya kan? Pergi ke lautan, akhirnya dikejar oleh siapa? Fir'aun. Pada saat di tengah perjalanan, di tengah-tengah laut, izin Allah, akhirnya lautan itu dibelah sehingga dikasih rapid lagi ya. Itu namanya apa? Pelajaran di situ adalah kita tidak boleh merasa angkuh. Ya, Al-Malik itu ada yang merajai. Itu salah satu sifat Al-Malik. Ya, Al-Malik. Terus saya tanya, dari cerita Fir'aun tadi, ya, kalau dikaitkan dengan Al-Malik apa? Dari cerita barusan, kalau kita kaitkan kan Allah itu memiliki Al-Malik, ya kan? Al-Malik itu yang maha merajai. Dari cerita Fir'aun barusan, kalau kita kaitkan dengan Al-Malik apa? Menurut kalian? Kita tidak boleh sombong. Ya, karena apa? Karena semuanya yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Allah yang mengatur, Allah yang melarang, dan Allah pun yang memiliki semua ini. Ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kisah tradisan dalam kehidupan sehari-hari? Kita mencontoh dari kisah barusan, terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Meyakini sifat Allah. Al-Malik. Tadi kan sudah tahu kan Al-Malik itu maha merajai. Iya. Itu Al-Malik. Ada lagi apa? Al-Qudus. Apa artinya Al-Qudus? Maha suci. Artinya maha suci terhadap apa? Allah itu maha suci. Ya, Allah itu maha suci dan juga apa? Kita diperintah untuk bersuci. Dalam arti apa? Bersuci dalam pikiran, perbuatan,
niat kita harus bersih. Artinya tidak boleh kita harus menjelek-jelekan orang lain, karena hati kita harus bersih. Nah, Al-Qudus dia bersih dari segala macam kekurangan. Kalau kalian menemukan teman kalian kekurangan, itu jangan dicaci, karena dia juga ciptaan Tuhan. Kita harus siap menerima kekurangan orang lain dan siap menerima keadaan kita, ya. Sifat yang mulia yaitu Al-Qudus tadi. Al-Qudus huwallahul ladzi la ilaha illallahul malikul qudus salamul muhaiminul azizul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Nah, itu sifat Asmaul Husna yang dimiliki Allah, yaitu Al-Qudus. Setiap kita pasti harus dituntut. Coba sekarang saya tanya, bagaimana cara menyikapi kita meneladani sifat Al-Qudus? Yuk. Artinya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, betul? Coba apa? Diulangi. Iya. Menurut kalian maksudnya seperti apa? Suci dari kotoran. Ya, itu yang pertama. Kotoran macam-macam ya. Kotoran pikiran, kotoran hati, ya, pikiran jelek kepada orang lain. Nah, itu yang namanya Al-Qudus. Sekarang Al-Aziz. Ada yang tahu coba? Apa artinya Al-Aziz? Ada yang tahu? Al-Aziz Maha perkasa. Tahu kan? Maha perkasa. Al-Aziz yang Maha perkasa. Nah, kalau yang Maha perkasa, ada yang lebih Maha perkasa lagi? Tidak ada kan? Berarti siapa yang pantas yang menjadi Maha perkasa? Allah. Hanya Allah yang Maha perkasa. Al-Aziz merupakan sebuah Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah, yang memiliki arti yang Maha perkasa. Nah, ya, Allah pasti yang Maha perkasa, itu pasti sudah. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang saya lebih hebat dibandingkan mereka, tapi ada lagi yang lebih hebat, yaitu yang pantas, yakni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu bagian sifat-sifat Allah. Apa tadi pertama? Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Ada 3 sifat Allah yang sudah kita laksanakan. Nah, sekarang saya akan bagikan kelompok. Di sini kelompok bernama Al-Malik, ya. Dan perempuan ini, perempuan semuanya itu Al-Qudus, dan duanya di sini tiga orang itu Al-Aziz. Nah, kita buat kelompok, ya. Yuk buat kelompok. Buat kelompok dulu. Yuk. Kelompok tidak harus di sini. Sini lah. Kelompok ini. Kelompoknya. Nah, ini bentar. Membuat kelompok. Yuk sini, duduk sini. Tuh sini. Nah, 3 orang. Dengan sini. Ya. Sini. Yuk. Nah.
Tugasnya tadi mana yang ajukan tangan yang kelompok Al-Malik? Al-Malik 3 orang ya. Terus yang Al-Qudus 2 orang ya. Terus yang Al-Aziz. Nah, Al-Aziz. Nah, sekarang saya kasih KPD-nya ya. KPD satu-satu. Ini satu kelompok satu ya. Saya kasih satu kelompok satu. Nah. Perhatikan, coba dibuka di situ asmaul husna. Halaman ya, halaman 18 ya. 18. Coba dibuka halaman 18. Nah, di situ ada peta konsep. Peta konsepnya tugas kalian menulis bahasa Arabnya dari kelompok masing-masing dengan bahasa Arab. Contoh Al-Malik, tulis di kertas itu, tulis apa? Kertas kartonnya LKPD, tulis di situ dan cari arti dari sifat Allah dari kelompok masing-masing. Ya? Hah? Ada apa? Ditaruh di sini. Nah, ya, ditaruh di sini. Diperbesar, cari tulis kata Arabnya Al-Malik sama artinya ya. Di sini apa tadi? Kelompok apa? Al-Malik ya. Kalau ini kelompok apa? Al-Aziz. Di situ cari. Terus di sini apa? Al-Qudus ya. Sudah tahu kelompoknya kan? Nah, coba sekarang kamu cari, buat tulisan Arab beserta artinya, definisi apa? Definisinya dari sifat Allah yang sudah saya bagikan. Tulis Arabnya dulu. Tulis Arabnya. Nah, berarti mana Arabnya tulis? Nah, ya. Tulis Arabnya, kasih warna. Ya. Ya. Kan tulis dulu, tulis. Ya, ya kan ada kan? Paham? Ya. Silakan tulis Arabnya, terus habis itu definisikan arti dari, caranya cari di situ di buku paket. Ya. Nah itu macam karet di sini kan. Nah, Arabnya kayak apa Arabnya? Nah, ya kan tulis apa? Ya kan? Ya, boleh. Tadi kelompok apa di sini? Al-Aziz. Coba lihat di paket cari. Ya, ya di perusahaan. Ya, iya. Ini satu kelompok, satu orang. Al-Aziz tulis, terus definisikan apa artinya Al-Aziz. Ya. Jadi kalian satu kelompok ini satu harus kerjasama. Ya. Tulis di sini.
Iya, betul bisa. Kan sudah ada kan? Contohnya diperbesar. Tulis Arabnya, setelah itu arti dari Asmaul Husna yang kalian buat. Kotak-kotak boleh, tidak bisa kayak gitu. Ada kolomnya kan, bisa seperti ini. Contohnya dari kotak begitu. Diperbesar. Ya, Arab. Iya nanti ini. Iya. Bisa ini bisa. Ini kan satu kelompok, jadi kelompok ada sama. Ini kan demikian. Iya, bisa. Bisa deh. Terus kan di sini ada. Nah, iya kan? Nggak apa-apa, yang penting tahu arti dan ada di sini. Terus di sini coba di sini. Ada suruh gerakan gitu. Sarapan.
belajar aku tahu. Ini gambar ini. Ada sardinya, Pak. Oh, cangkul hari. Pak, tinggal ada sardinya, Pak. Ada sardinya, Pak. ya. Ini yang itu. Pak, ada sini ya? Ada sini. Ini Ada, Pak. Ada sini, Pak. ya, kamu mikir Oke, sudah cukup ya. Ya. Jadi kelompok Al-Malik mana? Yang Al-Qudus, Al-Aziz. Nah, oke. Sekarang kita presentasikan per kelompok ya. Maju ke depan satu kelompok Al-Malik, nanti setelah itu Al-Qudus sama Al-Aziz. Oke, baiklah. Sebelum kita presentasikan per kelompok, yuk maju ke depan untuk kelompok Al-Malik. Presentasikan temuan-temuan yang kalian temui. Kalian duduk dulu. Nah, ini ya. Kamu baca sini. Ini ada yang bisa. Coba presentasikan sifat Allah Al-Malik. Itu dibaca apa? Al-Malik yang maha. Terus setelah itu apa? Ya, tepuk tangan untuk Al-Malik. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Al-Qudus. Silakan presentasikan temuan-temuan yang kalian cari di situ. Coba siapa yang kota kelompoknya?
Ya, maju sini, maju sini, maju sini. Ya. Yuk, bacakan di rajin, itu bisa. Nah, tepuk tangan untuk kelompok Al-Qudus. Silakan kelompok selanjutnya yaitu kelompok Al-Aziz. Silakan maju ke depan. Ya, presentasikan. Ada yang siapa kelompok? Ya. Ya, tepuk tangan kelompok Al-Aziz. Oke. Setelah kalian mencari beberapa tata konsep dari beberapa kelompok masing-masing, ya perhatikan loh, perhatikan, ya. Jadi refleksinya adalah Al-Malik itu apa? Maha merajai dari segala macam raja yang ada. Itu Allah memiliki sifat Al-Malik. Kalau Al-Qudus tadi apa? Maha suci. Suci, sesuci-suci pun Allah Maha Suci, ya. Kalau Al-Aziz apa tadi? Yang Maha Perkasa. Allah itu Maha Perkasa. Jadi kesimpulannya Allah itu memiliki Asmaul Husna yang kita pelajari saat ini adalah Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Intinya disinilah kita akan melaksanakan pelaksanaan kehidupan sehari-hari sifat Al-Malik, Al-Qudus sama Al-Aziz. Jadi kalian sudah mengetahui beberapa arti, makna dan tulisan bahasa Arabnya. Jadi kita harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penutup, ya, penutup kita nyanyi dulu ya, tahu kan? Ya.